Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita semua hidayah, petunjuk untuk sampai pada titik ini. Laula an hadanallah, kalaulah bukan karena hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentulah barang pasti kita tidak akan sampai pada titik hari ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa tidak Tuhan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menitipkan kepada kita semua sedikit pengetahuan, yang dengan sedikit pengetahuan itulah kita bisa membedakan al-haq wal batil, antara yang benar dan juga yang batil. Innaka antal alimul hakim, karena sungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah, berikanlah kepada jiwa-jiwa kami semua ini ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, sucikanlah niat jiwa-jiwa kami semua ini ya Allah. Jadikan kami bermajelis datang di tempat yang penuh berkah ini hanyalah untuk menggapai ridhamu ya Allah. Terima amal-amal kami ya Allah, sucikan segala kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, karena sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik penyuci jiwa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya Allah. Ajarkan kepada kami semua ilmu yang bermanfaat dan mampukan kami semua mengamalkan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya Allah. Ajari kami terhadap agamamu ya Allah. Ajarkan kami terhadap syariatmu ya Allah. Ajarkan kami bagaimana memahami Al-Qur'anmu ya Allah, agar kami semakin dekat denganmu ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jikalau mereka masih hidup ya Allah, maka jadikan kebaikan-kebaikan yang kami lakukan ini adalah wasilah pahala, agar mereka senantiasa istiqamah dalam ketaatan kepadamu dan insyaallah menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Jikalau mereka sudah mendahului kami ya Allah, maka jadikan kebaikan-kebaikan yang kami lakukan ini adalah rahmah, cahaya, pelapang daripada tempatnya yang sudah Kau tentukan untuknya ya Allah. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya sebuah nikmat yang Allah tidak berikan kepada hamba-hamba yang lain. Allah memberikan kesehatan kepada semua hambanya, mukmin atau laisa mukmin, beriman ataupun bukan orang beriman. Allah juga titipkan kesempatan kepada semua hambanya, baik yang sedang beribadah ataupun yang sedang bermaksiat. Allah juga titipkan berbagai macam harapan, kekayaan, jabatan kepada hambanya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala hanya menitipkan kepada hamba-hamba yang dipilih, apa itu? Hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat manusia. Semua makhluk yang Allah ciptakan, khalaqal bashar, Allah menciptakan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala uqulan, Allah memberikan kita akal. Manusia akal, tapi ada satu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepada manusia dan juga tidak Allah berikan kepada orang yang punya akal, yaitu nikmat hidayah. Maka duduk di majelis ini bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang ringan. Syaitan akan mulai berbisik, nafsu akan mulai mengarahkan kita. Karena orang yang bermajelis itu pahalanya sangat luar biasa, sehingga juhud perjuangan untuk bermajelis
juga harus luar biasa. Liyashhadu manafi'ahum. Tetapi saksikanlah orang-orang yang mampu bermajelis itu akan begitu banyak manfaat yang akan mereka dapatkan dalam hidupnya. Maka mudah-mudahan mari kita awali pertemuan kita di majelis subuh ini dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa dimampukan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita akan menjadi lebih tenang. Mari sama-sama kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan ini mampu masuk ke dalam hati kita. Mungkin ada hati yang sedang Allah uji dengan beratnya kehidupan. Ada akal yang sedang Allah uji dengan diberikannya kesibukan memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka dengan zikrullah mudah-mudahan itu semua mampu Allah berikan ketenangan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mari kita sucikan Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita dalami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah mengukur kenikmatannya. Ada hamba yang hari ini mungkin tidak bangun di sepertiga malam, tapi Allah tetap berikan kehidupan hari ini. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba mungkin hari ini yang sedang berada pada puncak kebahagiaan, sampai-sampai dia lupa mengembalikan segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wala ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang patut untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hamba yang hari ini sedang dipuja, disanjung, diagungkan, dituruti, sedang Allah berikan kekuasaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan penjagaan, selalu memberikan kedudukan itu kepadanya, walau kadang-kadang hamba itu lupa pada yang memberi kedudukan tersebut. Wallahu akbar. Allah lah zat yang maha besar. Di saat banyak hati yang merasa sombong, di saat banyak lisan yang sedang bersilat lidah dengan segala kemampuannya, Allah tetap memberikan keagungan, memberikan kemuliaan itu kepada makhluk yang bernama manusia. Jamaah salat subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas beberapa kaitan dengan rezeki di dalam Al-Quran. Paling tidak Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada 3 macam rezeki di dalam Al-Quran.
atau rezeki itu bisa datang setelah yang tiga ini. Cuma memang kadang-kadang manusia ini salah dalam memahami perspektif tentang rezeki, sehingga jauh-jauh sebelum itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan batasan-batasan, peringatan-peringatan tentang mindset yang salah itu terhadap rezeki. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang itu. Kalau kita melihat orang hari ini menilai rezeki itu, kira-kira apa Pak yang terbesit dalam pikiran kita kalau berbicara rezeki? Langsung hubungannya dengan harta, begitu ya. Oleh karena itu Allah itu jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Hai kalian manusia yang condong menyukai yang namanya kekayaan. Jadi kalau ditanya Pak tentang harta, wah ini Ustadz, dia tidak suka harta. Oh enggak begitu konsepnya ya. Ini orang tidak suka harta, tidak. Semua makhluk pada dasarnya menyukai yang namanya harta. Karena itu sudah fitrah Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu sebagai salah satu perhiasan dunia. Siapa yang tidak menyukai keindahan perhiasan? Khususnya dalam ayat Ali Imran tadi Allah sebutkan bahwa dijadikan terasa indah, hanya rasanya yang indah, tapi hati-hati. Kenapa? Bisa jadi keindahan itu didasari oleh syahwat. Oleh apa? Syahwat. Hubbus syahawati minan nisa. Yang pertama, keindahan itu ada pada perempuan. Maka perempuan sudah indah, Masya Allah ya. Allah muliakan perempuan. Wal banin, anak. Allah sebutkan lagi wal qanatiril muqantarah dan seterusnya ya. Ada sawah, ada kendaraan berkuda ya. Kalau kuda sekarang kan berarti apa? Mobil ya, atau apapun kendaraan yang kita miliki. Di ayat lain di surah Al-Kahfi Allah sebutkan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta juga pun anakmu itu adalah perhiasan dunia. Bahkan Masya Allah di dalam surah At-Takatsur, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan peringatan kepada orang yang senantiasa menumpuk hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh celaka orang-orang yang senantiasa menumpuk-numpuk hartanya. Jadi kalau mau menumpuk harta hari ini telat. Dulu sebelum kita datang sudah ada orang-orang yang menumpuk harta. Sehebat apa sih kita menumpuk harta? Apakah sudah sampai mampu menenggelamkan kita dengan kunci-kunci brankas petinya? Kalau belum, tidak usah coba-coba. Karena sebelum kita ada orang yang sudah berhasil menumpukan harta dan bukan happy ending, tapi berujung pada keburukan. Hatta zurtumul maqabir, orang-orang seperti ini akan sadar. Kapan? Setelah sampai pada liang lahatnya, sampai pada kuburannya. Di sisi lain, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan orang-orang yang terlalu cinta kepada harta, pada masanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian, lalu dia mengatakan, farji'ni an a'mal salihan fima taraktu. Kembalikan aku sebagaimana dulu kala. Aku berjanji jika aku kembali, aku akan mengerjakan pekerjaan yang aku tinggalkan, amal-amal soleh itu. Masya Allah, tabarakallah.
Jadi seringkali kita itu sering mengkambing hitamkan syaitan. Wah, ini syaitannya berat Ustadz. Hati-hati, syaitan itu belum tentu salah loh. Ya, syaitan itu belum tentu salah. Bisa jadi syaitannya memang bukan dari golongan jin, tapi memang kita syaitannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam hati manusia, minal jinnati wan nas. Jadi tidak selamanya bisikan keburukan itu datang daripada syaitan, ya, yang dari golongan jin itu, tetapi bisa jadi dari manusia itu sendiri. Maka kalau niat baik Pak, niat baik Bu, itu disegerakan. Khairul birri ajilihi, sebaik-baik kebaikan itu yang disegerakan. Maka orang-orang yang mindset orientasi hidupnya bukan surga dan banyak menumpukan harta, pada masanya dia akan minta kembali hidup. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau kamu tunda saja sejenak saja, aku akan bersedekah, ya, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Itu kata orang yang sudah meninggal. Tapi kan kita tidak percaya begitu saja dong. Benar nggak seperti itu Ustadz? Ya, dasarkan manusia begitu ya. Kalau belum lihat kadang-kadang timbul pertanyaan seperti itu. Atau belum lihat masih menganggap remeh. Makanya kan kemudian dalam Al-Quran itu ada 3 fase Pak. Ada yang namanya ilmul yakin, ainul yakin, kemudian haqqul yakin. Ilmul yakin, berita itu sampai kepada kita. Nah, sekarang beritanya sudah sampai. Nabi mendapat wahyu. Wahyu itu sampai kepada kita. Sampainya kepada kita disebut dengan mutawatir. Sampai secara mutawatir. Yang kedua, ainul yakin. Ternyata beneran ada orang meninggal. Berarti kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Dari ilmu ain. Makanya kemudian banyak cerita-cerita di dalam Al-Quran itu yang kemudian menggambarkan kepada kita betapa tidak berdayanya sosok makhluk yang bernama manusia. Kita kasih contoh misalnya Pak, kisahnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Kita semua pernah dengar ya, bahwa Nabi Musa itu kan salah satu gelarnya, lakopnya itu adalah Kalimullah, orang yang berusaha berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan kaleng-kaleng Pak, Nabi Musa ini. Jadi Nabi Musa bukan tidak percaya kepada Allah, tapi ingin berpindah dari ilmul yakin kepada ainul yakin. Dia ingin membuktikan apa yang dia imani itu betul-betul nampak di depan matanya. Ya, sampai kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa ingin melihat Tuhannya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ya Musa, qala lan tarani, kau tidak akan mampu melihatku, walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Nabi Musa, kalau engkau memang betul-betul ingin melihatku, unzur ilal jabal, lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung itu tetap pada posisinya, kau akan mampu melihatku. Tetapi kalau gunung itu berubah, berarti kita tidak, Nabi Musa alaihissalam tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Gunung itu kemudian berubah posisinya. Jadi kita ingin menggambarkan bahwa tidak usah berkamuflase dengan segala kebaikan dan juga keburukan yang kita lakukan. Karena Allah itu punya malaikat. Dan kekuatan malaikat Allah itu tidak bisa dibayangkan, apalagi Allahnya. Kan gini Pak, Nabi Musa itu kan ingin memaksakan sesuatu yang mana dia itu belum pernah terlintas, belum pernah dia lihat, sehingga dia ingin mengetahuinya.
Kalau kita tanya Pak, misalnya Bapak ditanya, coba gambarkan tentang gunung. Oh, gunung itu besar, tinggi dan segala macam. Karena kita pernah lihat gunung. Nah, sesuatu yang bisa kita gambarkan karena kita pernah melalui atau pernah melihatnya. Itu terbatasnya manusia sampai di situ saja. Kapan lewat ke atas lagi? Wes selesai. Terjadilah seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Falamma tajalla Rabbahu ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika kemudian Allah ingin memperlihatkan keagungannya, Nabi Musa kemudian tersungkur jatuh dan belumlah melihat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ada satu kata yang kita ucapkan Pak, Bu, satu kata. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari lisan kita ini kecuali tercatat oleh raqibun atid. Coba dijawab berjamaah. Raqibun atid, satu malaikat atau dua malaikat? Oh, ayolah. Bapak mana suaranya? Raqibun atid, satu malaikat atau dua malaikat? Yang kita pahami dua. Saya kasih contoh. Pak Ahmad dengan Pak Zaki, gitu ya contohnya ya. Pak Ahmad dan Pak Zaki datang ke masjid. Satu orang apa dua orang? Pak Ahmad dan Pak Zaki datang ke masjid. Satu apa dua? Dua. Alhamdulillah, masya Allah. Ini kalau buka kelas bahasa Arab di sini kayak cepat pintar nih. Taib. Yang kedua saya bilang, Pak Ahmad Zaki datang ke masjid. Satu apa dua? Baik, alhamdulillah. Jadi apa bedanya kira-kira? Yang pertama ada kata dan. Yang kedua tidak pakai dan. Dari sini kita memahami yang pertama maksudnya dua orang, yang kedua maksudnya satu orang. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun wa atid atau raqibun atid. Raqibun atid tidak pakai wow. Ini sebagian ulama yang menafsirkan. Itu raqibun atid ya. Ada di sebelah kiri kita raqibun atid, sebelah kanan kita raqibun atid, dan di sebelah kiri kita juga raqibun atid. Bagaimana kita mau lolos itu Pak? Jadi bukan raqib, bukan atid ya. Tapi raqibun atid di sebelah kanan, raqibun atid di sebelah kiri. Siap kapanpun, hatta uf itu apa? Satu huruf ya. Aduh misalnya. Nggak ada yang terlewat. Semuanya dicatat. Bagaimana mungkin tidak tercatat Pak? Kalau malaikat membentangkan sayapnya saja, malaikat Jibril alaihissalam, satu di utara, satu lagi di selatan. Kira-kira kita sekecil apa itu Pak? Dan kita mau sombong sama Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Harta yang kita miliki? Oke? Kekuasaan yang kita miliki? Rumah megah yang kita miliki? Itu yang membuatmu lupa kepada Allah. Hatta zurtumul maqabir. Tunggu sampai kau dikirim ke dalam kuburan. Itu kira-kira kata penekanannya di situ. Maka zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih apa namanya itu dulu, mindsetnya coba dibuka dulu gitu. Jadi rezeki itu tidak melulu tentang harta. Baik. Yang kedua misalnya saya kasih contoh lagi. Bapak mau nggak dikasih uang 1 miliar? Wah, ini penyucian uang nih Ustadz nih. Mau Ustadz. Baik. Saya kasih. Tapi setelah itu jantungnya Bapak bocor. Mau? Mesti manusia berpikir. Ibu mau dikasih uang 2 miliar? Mau Ustadz. Baik, tapi habis itu kanker misalnya. Mau? Saya akan berpikir. Jadi hakikatnya kita itu sebenarnya tidak mencari kebahagiaan lewat harta itu. Maka kata
Rasulullah SAW, laisal gina ginal mal, walakinnal gina ginan nafs. Bukanlah kaya itu kaya akan harta, tetapi kaya akan jiwa. Kaya akan apa? Jiwa. Dalam hadis lain Rasulullah SAW sebutkan, man kanatid dunya hammuhu. Ini hadis Pak, kalau saya baca itu kayak Rasul itu sedang ngomong ke kita gitu. Ya. Kira-kira kalau terjemahnya begini aja deh, ya. Siapa orang yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan? Pertama, Allah jadikan kefakiran di depan pelupuk matanya. Satu. Ini Rasul ngomong kira-kira begitu. Yang kedua, Allah Allah hancurkan seluruh kerjaannya, Allah berantakin seluruh kerjaannya. Yang ketiga, dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang sudah ditentukan untuknya. Karena rezeki itu Pak, jauh-jauh hari sudah ditentukan, ya. Jadi tidak ada itu rezeki yang tertukar dalam Islam, tidak ada. Nggak ada juga rezeki saya diambil orang, tidak ada. Hati-hati, nggak mungkin. Karena rezeki itu sudah Allah tentukan. Tiga ini. Wa man kanatil akhirah niyatuhu. Siapa orang yang hidupnya tujuannya untuk akhirat, bekerja untuk akhirat, nyari nafkah untuk istri, akhirat, jadi direktur, akhirat, maka Allah akan mengumpulkan seluruh urusannya. Allah akan apa? Mengumpulkan seluruh urusannya. Mudah Pak, kalau Allah yang mengumpulkan urusan kita. Jadi saya ditanya, Ustaz bagaimana Ustaz biar hidup ini bagus aturannya? Saya bilang begini, udahlah, kasih aja Allah yang atur. Karena kalau manusia yang atur, mesti berantakan. Hidup ini jangan kita terlalu banyak mengatur. Mempersiapkan, iya. Tapi banyak mengatur tentang kehidupan ini, kadang-kadang kita melampaui batas. Sehingga kita pusing sendiri. Sehingga orang yang niatnya untuk akhirat itu, pertama, Allah akan kumpulkan segala urusannya, dimudahkan. Yang kedua, Allah akan datangkan dunia dalam keadaan tertunduk hina. Belum habis yang dia punya, Masya Allah, ada lagi job yang baru. Belum selesai dengan klien A, ada lagi klien B. Padahal ini kerjaan belum beres. Dunia yang datang kepada. Yang satu tadi udah ketemu klien ini, klien B, klien C, nggak ada yang tembus-tembus. Ada aja urusannya. Nggak sekretarisnya yang telat, nggak kerjaannya yang kurang cepat, dan segala macam. Yang ketiga, dan Allah berikan balasan yang lebih daripada apa yang dia dapatkan. Allahu Akbar. Itu kalau Rasulullah ngomong itu kadang-kadang betul-betul majlub banget di dalam hati kita. Maka kemudian kata Rasulullah SAW di hadis yang lain, "Aish ma syi'ta." Silahkan kau berjalan sesukamu. Yang jadi PNS jadi PNS, yang jadi direktur silahkan, yang jadi ibu ini silahkan. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Karena sesungguhnya engkau suatu masa akan menjadi mayit. Wahbib man ahbabta fa innaka mufariqun. Cintailah siapapun yang ingin kau cintai. Cintai suamimu, cintai anakmu, cintai hartamu, cintai pekerjaanmu, cintai seluruh teman-temanmu, silahkan. Fa innaka mufariqun. Karena pada masanya engkau akan terpisah dengan yang kau cintai itu. Tidak ada larangan. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita benarkan dulu mindset kita. Nah, baru kemudian kita masuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi rezeki itu bukan melulu tentang harta. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, rezeki itu datang setelah kita beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu
u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Masyaallah. Wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu. Ya, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ending akhirnya daripada ibadah agar kita bertakwa. Takwa itu apa, Ustadz? Intinya takwa itu ada rasa khasyah di dalam diri kita. Nah, ini menarik, sebentar saya jelaskan sedikit ya. Khasyah itu, Pak, punya rasa takut tetapi mendekat. Saya tanya, kalau kita dikejar sama binatang buas, kita mendekat atau menjauh? Menjauh. Takut pada makhluk seperti itu, Pak. Semakin kita takut, semakin kita menjauh. Khasyah, takut kepada Allah, semakin kita takut, semakin kita mendekat. Oke, sebentar, situ dulu. Yang kedua, takwa itu mengandung rasa rindu. Rasa apa? Rindu. Ini penting ini, Pak. Ya. Rindu. Saya tanya, ibu-ibu kalau rindu sama suaminya dijauhin apa dideketin? Kalau rindu sama suami dideketin apa dijauhin? Pengennya sih dekat tapi malas gitu. Enggak. Dideketin. Kita rindu sama anak ngapain? Telepon. Kita rindu sama orang tua, kita telepon, kita silaturahmi. Makhluk rindu dia mendekat. Makhluk rindu ngapain? Mendekat. Tapi kalau kita rindu sama Allah, menjauh sejauh-jauhnya. Wah, udah mulai berpikir. Ayo, kenapa itu? Ilmu apa ini, Ustaz? Jangan-jangan ilmu sesat lagi diajarin. Barakallahu fikum, Masya Allah. Baik, takwa mengandung dua. Khasyah dengan rindu. Khasyah takut semakin mendekat. Rindu semakin jauh. Ini kata ulama itu kalau ngejelasin sesuatu, Masya Allah. Ya. Maksudnya apa, Ustadz? Takwa takut tapi semakin mendekat. Mendekat dengan apa? Mendekat dengan ketaatan. Semakin kamu takut kepada Allah, semakin perdalam sujudmu. Semakin kau dekati Allah dengan tilawah Al-Quranmu. Semakin kau dekati Allah dengan sedekahmu. Semakin kau dekati Allah dengan kesabaranmu. Kalau kita takut sama Allah, kita semakin apa? Mendekat. Mendekat dengan apa? Ketaatan. Kalau kamu rindu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauh sejauh-jauhnya. Menjauh dari apa? Menjauh daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bertemu kepada Allah sementara di pundak-pundak kita banyak kemaksiatan. Rindu nggak, Pak, sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Rindu, Ustaz. Tapi kita punya hijab antara Allah. Allah tidak akan melihat. Allah tidak akan menjadi sesuatu yang kita rindukan kalau kita punya hijab kemaksiatan, dosa yang menghalangi kita untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang masuk surga itu tidak punya kesempatan banyak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya rindu, tapi kok semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhi maksiat yang menjadi hijab penghalang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kalau paham ini, Masya Allah, insya Allah kita benar-benar akan menjadi insan-insan yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Takut mendekat, rindu menjauh. Mendekat dengan ketaatan, menjauh dari kemaksiatan. Itu yang namanya takwa. Ustadz, ada orang mendekat tapi berbuat maksiat, setengah takwa. setengah takwa. Nggak bisa disebut bertakwa, belum. Orang bertakwa itu dia sholat juga tidak bermaksiat, bukan STMJ. Sholat terus maksiat. Nah, itu pengolongnya, bukan saya. Bukan. Ya. Jadi ada juga orang, Ustaz, saya mah nggak perlu sholat lah. Kan sekarang ada tuh Pak yang ngomong ya.
orang berilmu lagi, ya. Sholat itu nggak wajib, jilbab itu nggak wajib. Saya bilang iya. Kata siapa jilbab wajib? Setuju nggak Pak, Bu? Jilbab nggak wajib kan? Hah? Ayo, penasaran apa ini Ustaz ngomong apa ini? Jangan-jangan Islam apa diajarin ini? Setuju nggak jilbab tidak wajib? Kalau saya setuju. Setuju 1000% jilbab tidak wajib Pak, Bu. Jadi tidak usah disuruh anak-anak itu berjilbab. Sepakat. Ya, bilang sama orang-orang itu yang bilang jilbab tidak wajib. Kita sepakat Pak, kalau jilbab itu tidak wajib. Yang wajib itu menutup aurat. Betul? Betul? Iya. Ini mulai digiring anak-anak kita. Orang tuanya susah payah nasihatin biar nutup aurat. Ada orang yang katanya berilmu bilang jilbab tidak wajib. Lu piye to rek? Kita bilang sepakat. Ya, jilbab memang tidak wajib, tapi yang wajib adalah menutup aurat. Mau disebut jilbab, mau disebut mukena, mau disebut kerudung, wes apa-apa terserah. Yang penting menutup aurat. Nah, jadi kalau orang-orang begini Pak, ya, jangan dijawab pakai dalil. Biasanya begini itu kalau pakai dalil malah ngelantur ngelindur gitu, nggak jelas kemana. Karena dia ngomong juga nggak pakai dalil, atau dalil dipelintir sampai ngomong jilbab tidak wajib. Ya, jadi wajib menutup aurat. Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita mendekat. Semakin kita rindu sama Allah, semakin kita menjauh. Itulah yang disebut dengan orang-orang bertakwa. Jadi bertakwa itu pada saat yang sama dia semakin takut dan mendekat dengan ketaatan. Pada saat yang sama juga dia semakin rindu, dia semakin menjauh dari maksiat. Tidak bisa itu, salah satunya tidak bisa, harus dua-duanya. Baru disebut dengan insan yang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang sering ikut majelis, pulang majelis bukannya murojaah ilmu, malah ngomongin teman di samping. Hati-hati ya. Ini bukan majelis ilmu, tapi majelis tahkim namanya. Apa namanya? Majelis tahkim. Kalau majelis ilmu yang dibicarakan ilmunya, benar juga ya. Oh saya itu astagfirullah. Oh iya ya, itu majelis ilmu tuh. Ada muhasabah ya kan? Ada merasa bersalah dalam diri kita. Majelis ilmu. Kalau majelis tahkim, majelis menghukumi orang. Oh iya tetangga saya itu. Lu tetangganya dipikirin. Oh itu teman saya itu. Gitu ya. Lu jenengannya piye tuh? Kitanya bagaimana? Sudah benar apa belum? Kenapa mata kita tersorot kepada pandangan yang jauh, sementara lupa kepada diri kita sendiri? Maka saya sering sampaikan, jangan sampai sibuk mengoleksi kesalahan orang lain, sampai-sampai saking sibuknya lupa mengoreksi kesalahan diri sendiri. Pulang majelis jangan langsung cari anaknya, kata Pak Ustadz begini. Enggak begitu. Pulang majelis kita dulu. Saya udah benar ya belum orang bertakwa ya? Jangan-jangan saya masih sering ngomongin teman saya. Ngomongin teman, kalau dia benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Dua-duanya salah. Jadi ngapain Ustaz kalau ada orang ngajakin kita ngomongin teman? Wes menjauh. Loh kenapa menjauh? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Enggak bermanfaat wes tinggalkan. Baik, itu takwa ya. Jadi rezeki yang pertama itu datang setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah Subhanahu wa taala itu identik dengan tauhid. Menariknya dalam ayat surah Al-Baqarah ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ini Allah sebutkan rezeki itu berupa bumi yang dihamparkan. Bumi yang dihamparkan dan langit sebagai atap. Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dihasilkan hujan itu dengan segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Rezeki pertama adalah rezeki pokok kita. Kalau kita bertauhid kepada Allah, Allah berkahi tempat itu. Allah hamparkan buminya subur. Alhamdulillah Indonesia subur banget ya, Masya Allah. Kemudian Allah jadikan langit sebagai atap. Allah turunkan hujan. Hebatnya Pak, airnya makhluk, airnya manusia. Air ini fungsinya ini, air ini fungsinya itu, pupuk ini fungsi. Allah cuma satu pupuk aja, satu air aja, namanya air
hujan. Satu air hujan turun di satu tempat yang sama, tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Air apa yang lebih hebat daripada air hujan? Makanya kalau punya anak kecil mau main-main hujan, Pak, sebenarnya biarin. Tapi pada proporsional, jangan 3 jam hujan 3 jam juga disuruh hujan. Kenapa? Hujan itu kan keberkahan dalam Quran. Loh, berkah kok dilarang-larang? Ah, ini mindset juga ya. Jadi kalau ada anak-anak kita ya, yang sekarang mau hujan, saya suruh hujan-hujan, ya. Pada proporsi. Oke, boleh mainnya berapa? 10 menit, 5 menit, habis itu udah cukup. Jangan lama-lama. Karena hujan itu keberkahan. Bisa jadi di situ ada sumber kesehatan. Maka kalau ada dokter di sini mungkin bisa diteliti itu. Kenapa kok kita itu Rasul itu kalau ada anak-anak itu suruh hujan-hujan? Nah, jangan dilarang hujan-hujan itu. Buktinya hujan mampu apa? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kebutuhan manusia. Emang ada, Pak, yang pertama kali menemukan biji apel, Pak? Tumbuh dulu kan? Baru kemudian manusia menamai apel. Menamai apa lagi? Rambutan. Menamai apa sekarang? Durian. Masyaallah. Barakallahu fikum. Hanya satu. Itu kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul beribadah, bertauhid, tidak menyekutukan Allah. Ustaz, saya tidak menyekutukan Allah, Ustaz. Oke, baik, kita lihat. Saya tanya, seandainya kita hidup di zaman Fir'aun itu, kita ikut Nabi Musa apa ikut Fir'aun? Coba dijawab. Ikut Nabi Musa apa Fir'aun? Oh, Musa lah, Ustaz. Oke, baik. Pak, samanya Fir'aun itu yang punya kekuasaan, Fir'aun. Yang punya ekonomi, Fir'aun. Yang menguasai seluruh sektor sosial, Fir'aun. Mau ikut siapa, Pak? Mau makan, mau apa? Nanti atas restu Fir'aun. Kalau enggak, nanti kita disembelih sama dia. Seluruh kekuatan saat Fir'aun itu berjaya, dia yang menguasai. Nabi Musa hanyalah seorang pengembala kambing. Kira-kira kalau ada pengembala kambing datang kepada Bapak, sembahlah Tuhanmu, dibandingkan dengan Fir'aun yang bilang sembahlah saya, masih yakin kita ikut Nabi Musa? Belum tentu, Pak. Belum tentu, Bu. Dan hari ini Fir'aun memang secara kejayaan dia sudah punah, secara makhluk dia sudah dihilangkan oleh Allah, tetapi sifat-sifat Fir'aun itu masih ada. Apa itu? Manusia akan dijadikan terasa cinta kepada kekuasaan, terasa cinta kepada harta, terasa cinta kepada seluruh popularitas. Itulah Fir'aun hari ini. Fir'aunnya sudah tidak ada, tetapi kita bisa jadi pengikut Fir'aun. Hati-hati. Kalau kita masih seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada." Ada orang, dia salat, dia puasa, dia Islam, yattakhidhu min dunillahi andada. Dia mengambil tandingan-tandingan yang serupa, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah. Dia cinta pada sesuatu itu sebagaimana dia cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tetapi kalau orang yang betul-betul beriman, tidak. Kerjaan saya boleh oke, jabatan saya boleh yang paling tinggi, anak saya boleh berapa banyak, istri saya boleh cantik dan solehah, tapi itu semua tidak akan menghalangi rasa cinta saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sebenarnya makna cinta itu, Pak? Makna cinta itu memberi. Makna cinta itu memberi, bukan berharap. Jadi kalau ada orang yang melakukan sebuah hubungan pernikahan lalu tidak ada rasa memberi, hanya berharap mampu saja menerima, selalu menuntut istrinya, selalu menuntut suaminya, tidak akan ada kebahagiaan, karena itu tidak di atas dasar cinta. Jadi cinta itu memberi dulu. Apa yang kita berikan kepada istri kita, nanti insya Allah Allah juga titipkan itu dari istri kita. Kamu itu tidak memahami aku, ya tidak memahami aku, kamu juga tidak memahami aku, kan gitu. Nah, kita cinta kepada Allah, memberi segala apa yang kita mampu berikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mampu dengan kesehatanmu, banyak-banyakin ibadah. Mampu dengan hartamu, banyak-banyakin sedekah. Mampu dengan jabatanmu, banyak-banyak bantuin orang. Simple. Cinta kepada Allah. Tapi ada orang yang mencari cinta-cinta lain selain daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia
menolak cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa Ustaz kita menolak cintanya? Iya. Bukankah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dipanjangkan usianya? Betul? Allah sudah kasih karena Allah cinta padamu. Tapi faktanya Allah kasih kamu usia yang panjang, salatmu masih telat. Tapi faktanya Allah kasih usia kamu yang panjang, ngajimu masih kurang. Tapi faktanya Allah kasih kesempatan kepada kamu kesehatan usia yang panjang, tapi zikirmu masih lemah. Hati-hati. Jangan sampai cinta kita hanya sampai pada makhluk, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Rezeki itu akan datang kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, rezeki Allah itu akan datang ketika kita bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan pintu jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah rezekikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu kalau orang bertakwa, maka rezeki itu akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya manusia itu Pak, kita orang Islam ini jangan mau dengan bahasa-bahasa yang lain. Kita juga punya bahasa sendiri, ya. Misalnya apa? Menyambung hubungan, ya. Bahasa kita apa? Silaturahim. Jangan diganti. Silaturahim itu bagus. Apa sih silaturahim itu? Silah nyambung, rahim kasih sayang. Jadi kalau ada hubungan yang nyambung tanpa kasih sayang di dalamnya, wes tidak lama itu putus Pak. Maksudnya apa? Kalau ada orang ya menyambung hubungan antara insan, ya, dua manusia, selain daripada hubungan kasih sayang, hanya karena sebatas kerjaan, hanya karena sebatas direktur dan anggota, hanya karena sebatas uang, wes sebanyak-banyaknya uang, kata Allah Subhanahu wa taala, wa allafa baina qulubihim. Hanya Allah yang mampu menyatukan hati manusia. Lau anfaqata ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalaupun seluruh apa yang ada di muka bumi ini kamu infakkan, kamu berikan untuk bayar setiap hati-hati orang, ma'allafta baina qulubihim, engkau tidak akan mampu menyatukan hati-hati di antara manusia itu. Enggak bisa Pak. Habis pemilihan lewat. Serangan fajar datang. Habis pemilihan lewat. Ya, Masya Allah. Mau seberapa banyak pun kalau masih ada hubungan di luar daripada kasih sayang, karena kasih sayang itu bukan sembarangan sifat Pak. Itu sifatnya Allah. Ar-Rahmanur Ar-Rahim, ya, selalu kita baca itu. Jadi orang yang mampu menyambung silaturahmi itu salah satunya adalah mimbabir rizq. Coba, mimbabir rizq, pintu daripada pintu-pintu rezeki. Jadi bagus istilah kita Pak. Ya, oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang terakhir, ini yang menarik. Rezeki datang setelah kita melakukan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ini kalau seandainya ada layar Pak, menarik sekali nih Pak. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. La nas'aluka rizqa. Saya pelan-pelan. La nas'aluka rizqa. Kami tidak pernah minta rezeki padamu, kira-kira bahasanya begitu. Nahnu narzukuka, kami yang memberi rezeki kepadamu. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesuksesanlah bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti pulang dari sini kalau bisa diingat-ingat ya, surah Thaha ayat 132. Catat itu, nanti didalami baik-baik. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atasnya. Apa pelajaran yang bisa kita petik Pak dari sini? Berarti satu, akan ada keluarga kita yang susah untuk diperintahkan sholat. Satu. Maka Allah perintahkan kita untuk memerintahkan mereka sholat. Satu. Dua, kalau disebut isbir, sabar. Misalnya bapak dikena musibah, ya, ban mobil, atau mungkin tiba-tiba ada kolaps dan segala macam, atau apalah, itu satu musibah.
Maka kita cukup dengan sabar. Bersabar saja saat itu. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Satu musibah. Tapi kalau musibahnya begitu terus bertahun-tahun begitu terus, wastabir. Allah tidak pakai isbir. Wastabir. Sabar. Apa? Sabar. Maksudnya apa? Nak, sholat nak. Iya bun, iya ya, iya kek. Gak sholat. Besok disuruh lagi, ndak sholat. Wastabir. Kata Allah, sabar. Artinya setelah tadi kita akan ada keluarga kita yang tidak sholat, akan ada daripada keluarga kita yang masya Allah menguji kesabaran kita dalam mengingatkan dia sholat. Maka Allah nggak pakai isbir, Allah pakai istabir. Ingetin terus dah pokoknya. Kagak tahu kita mau di mana gitu bahasa Betawinya. Kita nggak tahu di peringatan mana dia akan sholat. Ingetin terus. Allah udah tahu kok. Dan tantangan terbesar kita itu Pak, saya khususnya ini sebagai orang yang banyak bicara seperti ini, ya, tantangan terbesar kita itu, dan itu sudah menjadi sejarah ya, yang terbesar untuk kita hadapi itu adalah tantangan dakwah dalam keluarga. Bukankah kita tahu keluarganya Nabi Nuh yang istrinya berpaling, anaknya berpaling? Bukankah kita tahu keluarganya Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam? Ya, banyak lagi cerita-cerita tentang keluarga yang berpaling. Jadi hari ini Allah ingin katakan kepada kita, wahai penduduk majlis subuh Masjid Al-Munawwar, pulang, rubah caramu mengajak keluargamu, berubah cara pandangmu. Jangan selalu sinis. Nyuruh anak itu pengennya satu kali simsalabin sholat. Nah, dia bisa begitu Pak. Allah sudah ngomong wastabir alaiha. Sabar ngingetin orang itu sholat. Ya, kadang-kadang diuji itu kita. Bagaimana kita memerintahkan keluarga kita, mantu, ya, siapapun, saudara kita, ya, bahkan kadang-kadang juga orang tua kita. Ini lebih berat lagi Pak, orang tua kita. Ya, maka Allah katakan sabar. Tugasmu memerintahkan. Coba lihat, Allah memerintahkan nggak untuk kita sampai dia sholat? Enggak kan? Allah cuma bilang apa? Perintahkan dia sholat. Tapi terus apa? Sabar. Udah sampai situ. Jangan berlebihan. Tapi Pak Ustadz, begini. Nah ini udah berlebihan. Allah itu nggak pakai tapi, ya. Allah itu nggak pakai tapi. Udah kamu kerjain tugasmu, batasmu sampai di situ, sisanya berikan kepadaku. Tetapi menariknya Pak Bu, ini yang menarik. Disuruh sholat, sabar. Tiba-tiba Allah ngomong, la nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki padamu. Loh, rezeki padamu. Tadi kan menarik, Allah turunkan hujan, Allah turunkan, terus tumbuh kan rezekinya kan. Lah ini sholat tiba-tiba Allah bilang, la nas'aluka rizqa, kami enggak nuntut rezeki padamu, kami enggak minta rezeki padamu. Nahnu narzukuka, justru kami yang memberi rezeki padamu. Apa hubungannya itu Pak? Nyuruh keluarga sholat, sabar nyuruh keluarga sholat, dan juga rezeki. Nangkap? Apa kira-kira itu hubungannya itu? Ada yang berani angkat tangan? Coba-coba nggak apa-apa. Pakai ilmu kiro kan? Kalau ngaji sama saya itu ilmu kiro. Apa itu kiro Pak? Kirologi ngono ya sana. Pokoknya gini kira-kira Ustaz gitu. Apa kira-kira? Belum berani? Ayo. Kenapa? Sholat, sabar, terus tiba-tiba rezeki. Harusnya kerja, ya kan? Ikhtiar, rezeki. Takwa itu kan proses Pak. Takwa itu rezeki. Nah ini sholat. Kok tiba-tiba ngomongin rezeki ya Allah? Bisa begitu kan? Masya Allah tabarakallah. Ternyata yang banyak melalaikan kita daripada memerintahkan keluarga untuk sholat adalah persoalan apa? Persoalan apa? Nyari rezeki. Kenapa belum ngaji Pak? Bu, aduh waktunya. Sampai kapanpun kita akan begitu Pak. Mau nyari alasan apapun kita akan begitu. Kenapa anak-anaknya tidak diajakin? Waktunya Ustaz. Waktunya. Sampai kapanpun. Alasan kita ini berlaku seabad-abadnya kita hidup. Selama nafas kita masih ada, itu alasan akan ada. Yakin. Maka Allah katakan, kamu jangan sampai salah fokus. Jangan kamu cari itu rezeki berlebihan. Jangan kamu kejar mati-matian. No. Keluargamu nggak sholat. Tuh istrimu. Tuh anakmu. Sholatnya masih telat.
Jangan kita ini urusan kuliah Pak, sibuknya minta ampun. Pokoknya nak, nilai kamu harus seperti ini. Oke? Nanti kamu masuk di universitas jurusan ini. Habis itu udah tenang aja. Nanti pakai tanda tangan ayah kamu kerja. Beres. Lu kata hidup sesimpel itu? Kagak. Kata orang Betawi mah. Ya, enggak. Jangan-jangan kita di rumah kata Allah sedang mendidik monster. Jangan-jangan keluarga kita ini keluarga yang monster. Fokus mencari rezeki, memperbesar sebesar-besarnya, tapi hancur berantakan. Saya bukan 1-2 kali Pak menemukan banyak keluarga seperti itu. Oh, satunya di sana, satunya di sini. Pas sakratul maut, ia bacain kalimat tahlil ustadznya. Loh, piye? Anaknya dong mana? Suaminya mana? Suami saya di sana. Allahu Akbar. Coba. La nas'aluka rizqa. Jangan gagal fokus kata Allah. Kami tidak minta, kami gak minta rezeki, kamu tidak. Tapi kalau kamu mau cari, monggo silahkan. Sebanyak-banyaknya, tidak jadi masalah. Kamu dapat yang lebih banyak, bahkan itu lebih bagus. Tapi ingat, wa'mur ahlaka bis-sholati. Itu semua bisa jadi baik kalau kamu sudah memerintahkan keluargamu untuk apa? Salat. Loh kok salat Ustaz? Salat itu miftahul jannah. Salat itu pintu surga. Bahkan as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Ada juga yang ngomong Islam itu kan bukan 5 tambah 5 10. Jadi saya nggak apa-apa nggak sholat, tapi yang penting banyakin sedekah. Lah itu kata kamu, kata Allah enggak. Ada Pak orang-orang begitu ya? Ya, masa Allah menghukum gara-gara nggak sholat doang? Ya betul. Karena agama ini bukan menurut kita. Katanya Allah maha baik. Saya kan rajin sedekah. Jadi saya mau nutupin sholat saya yang bolong-bolong lewat sedekah. Itu maunya kamu. Maunya Allah enggak. Allah ingin selalu terhubung dengan hambanya lewat salat-salat yang kita panjatkan zaman rahmat Allah. Karena setiap kita salat, pada hakikatnya Allah sedang berbicara kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pengatur seluruh alam semesta ini. Allah katakan, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Malik yaumiddin, majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini antara aku dan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambakulah seluruh yang dimintakannya. Lalu kita bilang sama-sama apa? Amin. Perkenankanlah ya Allah. Allah ingin katakan, kalau di saat kamu bangun, kamu butuh semangat untuk hidup di segala masalah yang kau hadapi, kamu butuh rezeki, cukup kamu sholat 2 rakaat, Allah berikan rezeki yang tak terduga. Makanya kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi orang yang paling kaya hari ini siapa? Bukan orang yang banyak berderet itu pakai ban-ban, bukan yang punya mobil bagus, yang punya, bukan. Orang yang sholat subuh 2 rakaat. Setelah itu kamu bekerja, beraktivitas, berikhtiar menjalani hidup ini. Raut maut, banyak kerjaan, banyak kezaliman, banyak aktivitas. Kamu dicurangi, kamu dikhianati, kamu difitnah. Datang kepadaku sholat zuhur 4 rakaat cukup, aku akan datangkan ketenangan kepadamu. Begitu seterusnya. Sholat asar pun seperti itu, maghrib pun seperti itu, isya pun seperti itu. Allah tidak ingin hambanya bersedih. Allah tidak ingin hambanya larut dalam kesedihan. Allah ingin kita selalu dalam keadaan tenang, dengan terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu beres, Allah langsung ngomong dan berjanji kepada kita, nahnu narzukuka, kami yang memberi rezeki. Jadi pilihannya 2. Rezeki kita kejar mati-matian, bisa membuat kita lupa, tidak sholat. Ending akhirnya capek, sedih, sakit hati. Rezeki yang datang kepada kita dengan cara apa? Tetap laksanakan sholat. Ending akhirnya bahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mampu mendatangkan perubahan-perubahan dalam hidup. Jadi setelah ini tidak usah bersedih kalau kehilangan.
karena semua hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rezeki kita sudah ditentukan, tidak mungkin tertukar apalagi diambil oleh orang lain. Selama nafas ini berhembus, selama itu pula kita mampu berikhtiar untuk menyempurnakan niat-niat baik yang kita miliki. Lakukan Pak, kita tidak tahu di titik kebaikan mana Allah memanggil kita. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadri ma yasha innahu bi ibadihi khabirum basir. Saya tutup dengan ayat ini. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak ingin rezeki Allah berikan semua manusia 100, Allah mampu. Allah kasih 1000 semua, 1000, rata semuanya, adil, Allah mampu. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rezeki kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang Pak, sebelum Allah titipkan rezeki berlimpah kepadanya, dia Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikanlah ya Allah, rajin dia dekat sama Allah. Allah kasih rezeki, hilang entah kemana, nampaknya wajahnya tidak lagi muncul di masjid. Sudah lama Allah rindu pada wajah-wajah yang berdoa minta rezeki tadi. Ada orang Pak, ya, dia tidak minta rezeki, Allah kasih rezeki yang banyak, tapi semakin dia dikasih rezeki, semakin dilimpahkan oleh Allah Subhanahu kesehatan, kesempatan, semakin dia pula hilang daripada segala macam bentuk keinginan-keinginan yang memperbudak dirinya. Semakin dia besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau hari ini kita dalam kondisi kekurangan, ya, dalam kondisi kekurangan versi manusia. Karena kadang-kadang kekurangan versi manusia beda Pak sama versi. Udah dapat makan, udah mau tinggal, udah punya mobil satu, masih kurang juga gitu. Kalau kita merasa ada kekurangan, tapi kita semakin dekat kepada Allah, syukuri itu. Jangan minta yang lebih dari Allah. Bisa jadi kalau kita minta rezeki Allah kasih. Tapi kita dibuat jauh sejauh-jauhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali mengatakan, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi. Salah satu tanda bahwa Allah sedang menjauhkan kita darinya, ya, disibukkannya kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu berarti kita sedang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang bermanfaat, tetapi bermanfaatnya hanya sebatas dunia, disebut dengan istidraj. Allah kasih, habis itu dia lupa sholatnya, dia lupa zikirnya, dia lupa tilawahnya. Maka hari ini apapun kondisi kita, kalau kita sedang kaya, sedang baik, sedang sehat, sedang bahagia, dan kita semakin dekat kepada Allah, pertahankan itu dan minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.